Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummati bisyari'atihil kamilah wa arsala rasulahu birrisalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'allajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah semata-mata kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di usia Baginda sallallahu alaihi wasallam 38 tahun, beliau sudah tidak melakukan lagi bisnisnya. Beliau sudah tidak lagi melakukan berbagai jual beli, perdagangan dan sebagainya. Beliau fokus melakukan khalwat. Di mana? Di Gua Hiro. Dari sejak usia 38 tahun, beliau sering bermalam di Gua Hiro. Kalau malam, beliau pergi ke Gua Hiro. Untuk apa pemirsa? Untuk merenungkan, karena pada saat itu kondisi masyarakat betul-betul mengalami kejahiliahan, mengalami kejemudan. Beliau merenung, tiap malam beliau merenung di sana. Dengan kesabarannya, istri beliau Khadijah setiap malam mengantarkan makanan, memberikan perbekalan kepada Rasul untuk bermalam di Gua Hiro itu. 2 tahun lamanya. Sampai di suatu malam, di tengah keheningan malam, di tengah malam yang gelap gulita, terdengar gemerincing lonceng. Sebagai manusia, otomatis Rasulullah kaget mendengar gemerincing lonceng yang terdengar secara tiba-tiba. Di tengah kekagetannya itu, tidak lama terdengar juga suara Iqra. Rasul semakin kaget. Kenapa? Karena ada suara tetapi tidak terlihat siapa yang berbicara. Kita bisa bayangkan di kondisi tengah malam, di dalam gua, ya, di tengah gunung, sedang sendiri ada suara tapi tidak terlihat siapa yang berbicara. Siapapun orangnya pasti akan kaget dan gemetar. Begitupun Baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkaget-kaget. Terdengar suara lagi, Iqra. Rasul menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Terus suara itu terdengar sampai 4 kali. Yang kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya sampai ayat kelima. Itulah permulaan turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu juga menjadi pertanda diangkatnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun setelah 2 tahun beliau berkhalwat di Gua Hiro. Pemirsa Liwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Baginda keluar dari Gua Hiro. Dan betapa kagetnya ketika beliau menengadah ke langit, terlihat malaikat Jibril dalam sosok aslinya yang digambarkan di Al-Quran memiliki sayap, bahkan 600 sayap. Yang ujung sayap yang satu ada di ujung dunia, yang satu ujung lainnya ada di ujung yang lain. Subhanallah. Nabi Muhammad pada saat itu sebelumnya belum pernah tahu malaikat Jibril. Belum pernah melihat sosok malaikat Jibril. Tiba-tiba saat itu beliau melihat. Maka semakin gemetarlah beliau. Maka secara tergopoh-gopoh Nabi Muhammad lari pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, beliau menyampaikan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul memang gemetar. Ya,
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini ada peristiwa pertanda diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Keberkahan bagi umat manusia dimulai. Cahaya yang menyinari alam semesta dimulai. Kebahagiaan hidup bagi umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dimulai. Subhanallah. Inilah peristiwa fenomenal. Di antara peristiwa agung diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Yang kemudian beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai manusia, beliau ada batas usianya. Tapi satu yang abadi, yang akan tetap eksis sampai hari kiamat. Apa itu? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Risalah yang diemban oleh baginda. Ini tetap eksis sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Maka kewajiban bagi kita, pemirsa lewat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berpegang teguh dan memperjuangkan agar ajaran Rasul ini betul-betul tetap terjaga dan bahkan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Karena ajaran Islam jika tidak diterapkan, maka tidak akan terlihat bagaimana keagungan Islam, bagaimana kemuliaan Islam. Jika ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-harilah, baru akan terlihat bagaimana bentuk masyarakat Islam, bagaimana keadilan Islam, bagaimana keagungan Islam. Karena ajaran Islam bukanlah sebatas ilmu pengetahuan untuk pemuas intelektual. Ajaran Islam adalah ajaran real untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam seluruh bidang kehidupan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.